Nuaiman dan lelaki yang kehilangan jalan pulang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Madinah, setelah fajar menyingsing dan azan subuh berkumandang, tampak Nuaiman bin Amr sedang duduk di serambi Masjid Nabawi. Matanya menyapu pelataran masjid yang perlahan mulai sepi. Para sahabat telah kembali ke rumah, masing-masing setelah menunaikan salat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pagi itu, ada satu sosok asing yang menarik perhatian Nuaiman. Seorang lelaki tua berdiri di sudut masjid dengan raut wajah kebingungan. Pakaiannya tampak sederhana, tetapi dari gaya bicara dan cara berdirinya, tampak ia berasal dari daerah yang jauh. Nuaiman, seperti biasa, tak pernah membiarkan seseorang terlihat kebingungan tanpa mencoba menolong. Maka ia pun menghampiri lelaki itu dan menyapanya dengan senyum hangat. "Assalamualaikum, wahai saudaraku," sapa Nuaiman dengan lembut. "Apa yang membuatmu berdiri sendiri di sini sejak tadi?" Lelaki itu tersentak kecil, kemudian membalas salam dan menjawab lirih, "Aku musafir dari daerah Yamamah. Aku datang ke Madinah untuk mencari keponakanku yang katanya tinggal di sini. Tapi aku kehilangan arah dan bahkan lupa namanya." Nuaiman menahan senyum, tak ingin membuat lelaki itu malu. Ia menepuk bahu lelaki itu perlahan dan berkata, "Jangan khawatir, engkau berada di tempat yang penuh kasih sayang. Di sini tidak ada yang akan membiarkanmu tersesat sendirian." Lelaki itu mengangguk, namun raut wajahnya masih tampak cemas. Ia berkata, "Aku membawa sedikit hadiah untuk keponakanku. Tapi sekarang aku tak tahu harus kemana. Sudah kutanyakan pada banyak orang, tapi belum ada yang mengenalnya." Nuaiman berpikir sejenak. Lalu, seperti biasa, akalnya yang jenaka mulai bekerja. Tapi kali ini, bukan untuk bermain-main. Ia ingin membantu, walaupun mungkin caranya sedikit unik. Ia berkata, "Wahai saudaraku, bagaimana kalau engkau ikut aku ke rumah seorang sahabat? Ia mengenal banyak orang di Madinah. Siapa tahu ia bisa membantumu menemukan keponakanmu." Lelaki itu tampak senang. Ia mengangguk dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Maka Nuaiman pun menggandeng lelaki itu menuju rumah salah satu sahabat yang sangat terkenal karena kedermawanannya, Abu Thalhah Al-Ansyari. Sesampainya di sana, Nuaiman mengetuk pintu dan Abu Thalhah membukanya dengan senyum ramah. "Ah, Nuaiman, apa yang engkau bawa kali ini?" tanyanya, separuh bercanda karena ia tahu betul reputasi Nuaiman yang penuh kejutan. "Wahai Abu Thalhah, hari ini aku tidak membawa kambing atau rombongan kafilah palsu," jawab Nuaiman sambil tertawa kecil. "Tapi aku membawa seorang tamu dari Yamamah yang butuh pertolongan." Abu Thalhah menyambut lelaki itu dengan hangat dan menyuruh pelayannya menyiapkan makanan dan minuman. Lelaki itu merasa sangat dihargai. Ia menceritakan kisah perjalanannya kepada Abu Thalhah yang mendengarkannya dengan penuh perhatian. Beberapa hari berlalu. Lelaki itu masih belum menemukan keponakannya. Tapi selama itu pula, ia tinggal di rumah Abu Thalhah yang menjamunya layaknya keluarga sendiri. Nuaiman yang sering datang menengoknya merasa bersyukur karena lelaki itu mendapat tempat yang aman dan nyaman. Namun pada hari ketiga, terjadi sesuatu yang membuat semua orang terkekeh saat mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah tentang lelaki tua dari Yamamah yang tinggal di rumah Abu Thalhah karena keponakannya hilang. Beliau tersenyum dan bertanya kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, apakah engkau yang membawa tamu itu ke rumah Abu Thalhah?" Nuaiman mengangguk malu-malu. "Iya, wahai Rasulullah, aku ingin menolongnya, tapi aku tak tahu kemana lagi membawanya. Maka kupikir tempat terbaik adalah rumah sahabat yang paling dermawan." Rasulullah tertawa kecil, lalu memanggil Abu Thalhah yang juga datang dengan wajah geli. "Ya Rasulullah," kata Abu Thalhah, "Nuaiman telah mengangkat derajat rumah kami dengan membawa tamu yang mulia. Tapi aku yakin ia belum tahu bahwa lelaki itu ternyata bukan dari Yamamah." Semua orang menatap Abu Thalhah dengan heran. "Bukan dari Yamamah?" tanya Rasulullah. "Iya," jawab Abu Thalhah sambil tersenyum. "Tadi pagi, ia baru mengaku bahwa ia hanyalah seorang pedagang biasa dari luar kota yang tersesat, jalan karena terlalu lelah. Ia sengaja menyamar sebagai musafir agar bisa melihat keramahan penduduk Madinah secara langsung. Dan ternyata keramahan itu benar-benar nyata." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar. Beliau lalu bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." HR Bukhari dan Muslim. Semua yang hadir pun tertawa ringan, termasuk lelaki itu yang akhirnya mengakui perbuatannya.
Ia meminta maaf dan berkata bahwa selama ini ia mendengar banyak cerita tentang kebaikan para sahabat di Madinah. Tapi ia ingin membuktikannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya dan berkata, "Kau telah melihat kebaikan itu, dan semoga engkau kembali dengan hati yang penuh syukur." Nuaiman pun menutup hari itu dengan tertawa kecil. Lalu berkata, "Kali ini aku tidak membuat kekacauan, hanya menunjukkan kepada dunia betapa dermawannya para sahabat." Pesan moral. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa niat baik untuk menolong. Sesama selalu menemukan jalannya, bahkan ketika dilakukan dengan cara yang sederhana atau unik. Nuaiman menunjukkan bahwa kebaikan bisa hadir dari hati yang ringan, dari sikap suka menolong tanpa pamrih, dan dari keyakinan bahwa siapapun yang datang dalam keadaan butuh adalah tanggung jawab kita bersama. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menyambut tamu dengan hormat dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa memuliakan tamu adalah bagian dari iman. Di zaman yang serba sibuk ini, ada kalanya kita lupa untuk menjadi ramah, bahkan kepada orang yang tak kita kenal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ketulusan Nuaiman, kemurahan hati Abu Thalhah, dan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya, setiap tamu yang datang bisa menjadi pintu berkah bagi rumah kita.